Suaminya menghayal mulu, mimpi terus. Malah actionnya nggak ada. Waduh, ini nih berhubungan dengan pertanyaan aku tadi nih. Aku harus nanya sama Ustazah Lulu. Karena Ya. kalau aku lihat Ustazah Lulu keren banget pagi-pagi ya. Kemarin aku lihat promonya aja lagi giniin tali. Oh itu Better World namanya. Oh, itu keren banget tuh. Olahraga. Wonder Woman. Masya Allah. Coba lihat Instagram Islam itu indah jamaah. Ustazah Lulu, aku mau nanya. Ini pertanyaan aku yang tadi sebelum iklan. Iya. Sebagai seorang suami kan harusnya bisa mendidik istrinya ya. Dan tapi pertanyaannya kenapa kalau misalnya ternyata istri malah jauh pribadinya lebih baik dari seorang suami itu. Itu harus bagaimana Ustazah Lulu? Nah ini dia jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Tadi tayangannya agak serem juga ya. Agak serem. Karena langsung disiram. Langsung disiram ya. Karena kata Rasulullah kalau romantis percikin aja dikit. Oh, gitu. Ini mau disiram ya Allah. Makan ketan anget-anget, buangetan banget. Tapi bagaimana kalau istri lebih baik? Artinya apa yang sering mengingatkan kebanding dari suami. Nah yang pertama karena memang keluarga ini adalah potretnya sebagai zinatul hayah, perhiasan dunia. Al-malu wa banun zinatul hayatid dunia. Artinya apa? Baik itu anak, kemudian juga harta dan keluarga sebagai perhiasan. Yang namanya perhiasan otomatis kita bangga memilikinya, kita jaga. Tapi mohon maaf ya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Karena memang dunia ini perhiasan tapi ada sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Maka yuk sama-sama menjadi wanita yang solehah. Tadi saling mengingatkan, saling asih, asuh. Kemudian juga keluarga adalah fitnah, ujian, sebagai ujian. Ya, nah kita tentunya hidup di muka bumi ini adalah darul imtihan, tempatnya ujian. Pasti kalau misalnya nggak mungkin mulus-mulus aja nggak mungkin. Ujian dari anak, ujian dari istri, dari suami, dari harta ataupun dari jabatan, kita pasti ada ujiannya. Kemudian juga aduun, ya pasti ada yang memang menjadi musuh, tapi memang tidak semuanya. Tapi ada jelas ya, bahkan Nabi Lut pun juga istrinya menjadi musuh. Nabi Nuh anaknya menjadi musuh. Kemudian juga ada yang memang nikmat sekali menjadi penyejuk. Karenanya senantiasa berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk, nikmat ketika dilihat Masya Allah bersama-sama kompak dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini bagaimana kok suami yang memang senantiasa diingatkan. Ini adalah ujian. Jangan sampai membuat pisah atau ya udah deh bang, abang susah banget sih nasehatin bang gitu kan, rasaan udah capek banget makan tape di rumah poda bang, capek dah gitu Capek kan. dah. Tapi jangan juga seperti itu. Makanya di sini yang pertama adalah tugas istri sebagai pengingat ya, saling mengingatkan. Kemudian juga mohon maaf jangan ketinggalan, harus introspeksi juga. Siapa tahu negurnya juga kayaknya kurang bagus juga ya. Menegurnya seperti itu kenapa? Karena sejatinya tadi Abi bilang, Ustadz Maulana bilang, qawwam sebagai pemimpin. Mana ada anak buah gitu kan yang minta nyamperin pemimpinnya, sini pemimpin, gak ada. Seharusnya kita yang pemimpin kita nih kita datengin, yang dihormati. Maka bahasanya pilih yang baik, kemudian waktunya juga yang tepat ketika mau islah, mau ada perbaikan, waktunya, kemudian bahasanya dipilih. Dalam kondisi seperti apa nih nuansanya, hatinya gitu kan harus dipilih. Biar masuknya tuh mudah gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya kita ketika terlalu menjadi bos ya dalam hal menasehati terhadap suami, maka bisa pakai orang yang ketiga yang memang disegani suami. Apa itu gurunya atau mungkin ibunya yang memang ketika dinasehati, oh iya. Ya, jangan sampai merasa bahwa suami ini benar-benar diberikan pengarahan gitu, diceramahi karena tidak suka. Ya, jadi pilihlah bahasa, kata, waktu yang tepat. Kemudian juga yuk sama-sama senantiasa kita jaga komunikasi. Komunikasi yang baik ini penting. Jangan bahasanya Pak, sholat, yuk kita sama-sama sholat, yuk kita sama-sama ibadah, yuk kita sama-sama ngaji, yuk kita sama-sama dengerin tausiah. Begitulah cara Rasulullah. Ya, kata Rasulullah yang romantis ini mengingatkan dalam hal kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yuk sama-sama saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan atau kemaksiatan. Berarti kalau seorang suami yang belum bisa menjadi pemimpin yang baik nih, misalnya istrinya jauh lebih baik dari suaminya, apakah itu suaminya belum pantas dititipi seorang istri nggak sih? Nah harus belajar lagi, karena namanya pernikahan berumah tangga bukan berarti udah siap ya. Berarti kita harus senantiasa belajar
belajar sepanjang waktu. Belajar lagi bang, belajar bang yuk, Ana juga pengen belajar bang gitu. Oh, Pilih, datengin guru, kalau enggak abang bisa lihat segala macam gitu kan. Berarti Tausiah jangan pernah banyak. malu untuk belajar ya, intinya ya ya, kita insya Allah. sama-sama belajar, tolong menolong dalam kebaikan Betul. seperti tadi Ustazah bilang. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Baik jamaah, sekarang aku mau ngasih kesempatan nih untuk jamaah yang ada di rumah. Kalau dari tadi aku mulu yang nanya, sekarang ada jamaah yang mau curhat di Islam itu indah. Langsung saja, sudah ada yang siap, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Pak? Alhamdulillah.